makmum yang zolim kepada imam. Ayat tuh, ayat tuh. Ayat. Ada tidak istri yang zolim kepada istri, kepada suami? Ayat tuh. Ayat. Eta istri napa bogohan lain zolim, salakina kurang kasep. Benar tuh. Kalau suami zolim kepada istri ada tidak? Ada. Imam zolim kepada makmum ada tidak? Ada. Rakyat kepada presiden ada yang zolim? Tidak. Presiden kepada rakyat ada yang zolim? Ada. Pemimpin kepada makmum. Ada imam nu kumaha nu zolim? Abong apal Quran lulusan pesantren, wah maca salat Isya panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran panjang dah. Tapi kan ka makmum yang ngutu ke kacau ya bong apal gaya lah saya tahu. Sujudnya lama. Sujud. Tapi kan makmum jangar atuh. Eta ku sujud lama. Pan ngutruk urang teh nya. Kacau boga imam geus nangtung lila, sujud lila. Dasar. Terus keur sujud maot. Eta ka surga ka neraka? Kieu. Husnul khotimah atau ngutruk khotimah? Ngutruk khotimah. Mata kalau sholat berjamaah mah jangan yang panjang-panjang, yang pendek aja. Titip ini. Yang pendek aja. Yang pendek tertib sholatnya. Kalau pengen sholat suratnya panjang-panjang, sholat sorangan tahajud. Mulai dari Isya sampai subuh tahajud sok sabareuhna. Betul? Yo mau di dia sholat panjang. Alif lam mim. Kacau cepamanya. Ulah balaga lah, ulah balaga. Kita tahu kok Ustad kita tahu Ustad hafal Quran sudah. Salat panjangnya sendiri saja Ustad nanti pada saat tahajud kan itu. Atau salat sunat pada duhurna panjang pisan kumadinya dan nyalira pasti nepi ke asar tah sugan panjang tah. Ya siapapun ya titip. Ngomong yang geus panjang ada Ambon penduduknya. Wala dolin. Amin kan bahaya. Nah, hadirin, Quran itu menasehati kita. Quran itu menjadikan kesehatan. Setelah 2 jam, si teman saya yang Ambon itu telepon lagi. Saya pikir berita kematian. Ustaz, kau tidak mati kau? Saya bilang, tidak. Saya sembuh. Semut semua pada pergi. Sebab kan serangan jantung ringan itu dari kelingking di Tina Cingir sampai ke sini tuh sing sireman Pak. Terus sesak nafas. Sakitnya dari sini tembus ke belakang. Itu. Sembuh ente. Sembuh. Semut sudah pergi. Sakit sudah hilang. Gitu. Sesakku sudah tidak ada lagi. Aku sembuh. Karena memang Al-Quran itu bahasanya sporty. Olahraga. Alif, ba, ta. Hurufnya ya. Alif, ba, ta, ra, jim, ha, ho, dal, da, ro, za, sin, shin, sobo, podo. Semua keluar gerak wajah itu. Itu luar biasa. Apalagi diikuti gerak sholat. Allah. Lapang ini. Sehat Pak. Ada yang stroke ringan, baca Quran, tamatkan. Mual heula geura. Lain stroke-na damang maksudnya insyaallah. Itu sembuh itu. Karena gerakan salam itu jangan jaim, salam itu assalamualaikum. Ulah jaim, pakai tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudu itu Pak, tangan membasuh tangan teh diurut. Ulangan basuh unggul, serelenggeus. Ulah. Diurut Pak, dipencetan. Siap ya Bu ya? Telinga teh lain kieu, lain di toilet. Toiletnya ku batur itu. Betul-betul diurut. Kenapa buat telinga? Diurut. Ini ada banyak titik syaraf yang luar biasa. Wudu itu menyehatkan. Titip ini kepada pengurus masjid, air wudu di sini harus higienis, wajib, layak minum. Sekali lagi, air wudu di sini wajib, layak minum. Kenapa? Karena ada keharusan, ada sunnah ya. Sunnah menghirup air pada saat wudu ke hidung supaya sehat semua. Ya ayam masjid China kiru pas rek dihirup aya cacingan. Kan berat eta keluar tina wudu atuh. Kan gitunya. Nah itu. Titip, ini siapapun nanti instalator airnya dibuat yang terbaik pokoknya mah. Boleh minum dari air di sini. Itu Islam itu nasihat. Allahu Akbar. Kita merendah, kan itu.
Mual musuh, mual pasea, tidak akan bertengkar sesama teman kita, sesama saudara kita muslim. Karena apa? Kita saling mendoakan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Saya sudah pernah mendoakan Ustaz? Pernah tidak? Sudah ya? Dalam sholat itu? Iya kan? Ya. Sudah pernah Pak? Saya mendoakan Bapak? Sudah. Bapak mendoakan saya? Sudah pernah? Pernah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Maka dari itu saya takut untuk tidak soleh. Karena kalau tidak soleh, saya tidak akan dapat doa itu. Betul? Sing saroleh, meh didoakan kudu sholat. Mangkanin nu sholat tiap detik ada itu di seluruh dunia. Dan itu untuk kita. Yang soleh, sing soleh, meh didoakan. Bapak pernah lagi pakai motor atau mobil tiba-tiba ngerem, ayo mentas? Pernah? Itu apa ayo mentas? Allah, aduh untung ngerem. Ayo begitu? Siapa yang menyelamatkan kita? Mungkin doa orang-orang yang sholat. Sepakat? Sing saroleh. Aduh mah tadi mah bawa ngerem ngadadak eta plat dihareupeun teng wajah. Wah, teuleum eta mah. Cek istrina teh eta teh bapak nu soleh alhamdulillah kan itu. Beres. Lah ieu mah ngadon dicarekan. Aduh mah tadi pas ngerem aya ini mentas. Hati-hati atuh jalan mata tong. Ieu mah pan didoakeun urang teh geus suksesnya. Kita saling doakan. Mungkin tidak kita akan saling bertengkar. Istri tidak akan marah sama suaminya kalau kalimat-kalimat itu diamalkan. Suami masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek istri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Amak mual istri kepada suami. Oh, ternyata dina pipi aya lipstik. Amak mual. Percuma bu, komo ngagaplok bapak. Naon eta dina pipi. Peletak di kaplok, kubrak, maut teh. Pembunuhan bukan? Pembunuhan. Ulah ngagaplok. Jangan ulah ambek. Kalau suami di pipi ada lipstik, jangan marah. Nah, siapkan tisu basah. Mun aya cai, tisu basah. Pah, hapus eta dina pipi. Naon mah? Eta hapus yang nganggo tisu. Pas dikitukeun beureum hapus. Tadi nganggo taneuh sakedik. Nah nganggo taneuh, najis nyaho. Cukup gitunya. Geus. Paling si suaminya ngadongeng. Nya tadi dina angkot aya banci digigireun ngerem angkot cekit. Oh. Hari katuhuna pernah gak si deui aya cekit. Paling acak-acakan gitu siga bibir onta. Beres. Enggak usah pakai marah. Sepakat, Bu? Apakah marah bisa menghadirkan hidayah? Tidak. Kalau ibu marah kepada bapak bisa bapak berubah? Tidak. Marah kepada anak bisa anak berubah? Tidak. Saya Pak, kalau marah, kesal sama istri, 39 tahun nih. Kalau saya kesal sama istri, saya langsung ambil handphone kalau sekarang ya. Kalau dulu ke ATM. Saya langsung ambil handphone, saya langsung transfer kepada istri saya. Munker amek teh gitu tuh. Nyaanan. Nah belakangan istri saya tahu kalau saya transfer, amek Pak. Bager insya Allah. Jadi kalau marah itu ditekan oleh sodako. Karena sodako menekan amarah Pak. Sodako bisa mengendalikan amarah. Saya marah sama anak, transfer. Saya marah sama menantu, transfer. Suatu saat habis, saldona habis. Transfer makin naon ya, mengkaning amek. Saya tahan untuk tidak marah dan berhasil. 39 tahun rumah tangga tanpa marah. Kudu. Sebab istri saya adalah amanah Allah. Suatu saat istri saya pakai baju butut, Umi titipan ti Allah, kudu lucu. Ya bapak mau baju halus ya, pakai. Oh, eta lalaki. Sepakat? Komo istri tidur pakai daster. Terus daster nanti daster kampanye nu gambar Prabowo gini. Situnggianan. Gambar Prabowo. Luar biasa. Mengkaning tidur teh kita harus berhadap-hadapan. Atuh orang sare asa depan Prabowo. Produk Allah. Mata daster teh sing lucu, Bu, sing lucunya. Daster teh itu. Agama adalah nasihat. Tadi di nabab nisaukum harsulakum fatu harsakum annasyitum. Istrimu adalah kebun-kebun bagimu, datangi kebun itu sesuka hatimu. Bu, sing jadi kebun. Gimana caranya? Caranya cantik di ruang tamu. Sakinah itu. Di ruang tamu ibu jadi teman ngobrol bapak yang paling mengasihkan.
Kalau ngobrol ekspresif, ya. Kalau ngobrol pakai ekspresi. Mama, ayo naon saya? Tadi sih ya, aduh, eta angkot tabrakan halah. Hulu kenek jeung supir papisah. Waduh. Jadi ekspresif. Keluarkan ekspresi. Kira-kira suami awet sehat tuh? Awet sehat. Ya emang ngobrol bari BBM-an, bari WhatsApp-an. Mah, tadi saya tabrakan. Pae eta kabeh sangkot. Hati-hati. Ya gitu. Geuleuh tuh. Takol nu gitu mah. Aya eta mah mending ketang. Ada yang lebih kacau dari itu. Tadi anu tabrakan angkot kunaon nyombereun tarik deui. Ngetak bapak hari bapak nyetir teh kudu sing hati-hati ulah sangeunahna. Da bapak masuk terhati-hati tah. Ngadan urang nu kacarekan aya teh gitu. Padahal niatna urang mah ngadongeng, ngadan urang kacarekan. Sing geulis di ruang tamu. Sepakat? Sepakat. Itu. Asik aja. Sampai bapak betah ngobrol sama ibuku. Naon bapak meni ke kantor RW wae ka ditu ada ngobrol di ditu asik. Coba kalau istri jadi teman ngobrol karena istrinya smart, kira-kira bapak main nggak ke kantor RW? Nah, kantor RW sepi kecuali saat rapat. Itu bener. Ngoni mau ngagimbung we kantor RW cingcirining pamajikan reueuh gawe. Cantik di ruang tamu, siap Bu? Cantik di ruang makan. Itu istri harus itu, mumpung ada ibu-ibunya. Cantik di ruang makan. Kenapa harus cantik di ruang makan? Ya, ibu harus jadi master chef terenak. Bu, terbaik. Tadi saya sebut, siapa yang menyiapkan pakaian, berkewajiban menyiapkan pakaian? Ibu bapak? Bapak. Siapa yang menyiapkan makanan? Ibu bapak? Tugas ibu apa? Taat, guys. Taat. Mama itu mobil RW mogok, dorong. Taat. Oke. Kenapa bapak yang harus menyiapkan makan? Karena selera laki-laki jauh lebih baik daripada selera perempuan. Cik, selera siapa yang bagus? Perempuan, laki-laki? Halo? Laki-laki perempuan? Itu cek ibu-ibu. Laki-laki perempuan? Perempuan. Laki-laki nyari istri pasti nu geulis. Yang anu kumaha maneh salah pamajikan pokona nu geulis. Aya itu geulis, tapi cileupeuh teu naon nu penting geulis. Selera lalaki edutnya nu penting geulis teu naon cileupeuh lah. Tinggal dikursuskeun beres. Kalau perempuan mending nu kasep, mending nu beunghar. Eta ece boga salaki teh teu pararugo rupa kitu. Nu penting duitna ada selerana jelek ha. Gitu. Perempuan seleranya tidak bagus. Urusan makanan, bapak-bapak mah tahu tempat ngopi dari barista yang terbaik, ya kan? Di dinyata kopi tah raos pisan. Wes juara. Batur americano teh 20.000, ieu mah 40.000 tapi ngeunahna. Lalaki tah. Perempuan teu apal. Ece di dinya sih aya warung anyar sih 10.000. Berhadiah garpu mangkaning. Nu murah perempuan. Selera perempuan jelek. Tapi urang teh nya meni diatur pisannya ku kaum wanita teh. Padahal selera kita dan alhamdulillah kita teh ahli surga dan ngelehan wae nya. Alhamdulillah. Gitu. Selera laki-laki nu hebat mah ningali we nu cureuleuk di jalan langsung ketingali lalaki gitu. Kak Bu, kalau laki-laki suami ibu lagi nyetir, ada wanita cantik nyebrang terus bapak ngelihat dikumahakeun? Digebah, didegongkeun eta. Mun didegongkeun teh catrok kana kacau. Panon teh celedug. Bahaya. Ulah Bu, conreng. Oh, eta make baju koneng. Berarti si eta resep baju koneng conreng. Aya deui nu bulau ningali keneh. Oh, bulau oge conreng. Conreng turutan ku urang aya baju koneng baju bulau. Tah, gitu. Banyak istri tidak kenal selera suaminya karena ketika suami mengungkapkan seleranya, menatap yang cantik, dia tidak jadikan pelajaran tapi dijadikan amarah. Ayo kanu geulis dasar buaya. Buaya. Paya, buaya. Itu. Ya, Bu, jadikan pelajaran semuanya. Sepakat ya, Bu ya? Ini ilmu nih, cantik di ruang makan. Ibu menyiapkan makanan terbaik karena ibu tahu selera bapak bagus. Kan itu. Sesekali Bu, ketika bapak makan, tatap bapak dalam-dalam. Paling banter bapak nanya,
kunaon melong. Kata oleh ibu teh paling bapak nanya kunaon melong, jawab ku bapak ulah kudu tunggunang ulah kupanon. Beres kunaon melong kupanon. Nggak usah jadi rudet ya bu ya, jadi master chef terbaik. Ustadz saya bosan dalam berumah tangga, reuni hari bosan ulah jeung batur ulah reuni orang pakai seragam SMA. Duaan ibu pakai seragam SMA, orang pakai seragam SMA ngagandong dansel kan ibu nges baru dah lucu meren gitu. Terus saya makan di luar ditepas di buruan, anggap reuni atau teh hese. Siap bu, teu kudu aya liar-liar lah. Bapak jatuh cinta kepada yang lain, jangan pak, jangan. Sebelum bapak jatuh cinta pada yang lain, dangdanan heula nu aya di bumi. Sepakat bu? Mama 5 juta skincare. Mama 5 juta deh pedicure manicure. Ya sehari ini ge teu geulis-geulis teuing mun teu puguh modal nama. Sepakat? Modalan istri teh. Iya mama 5 juta skincare, 5 juta pedicure manicure. Pas mau pergi, kelah sayang jangan dulu pergi. Apalagi bager ini 50 juta. Buat apa? Beresan beteung. Eta beteung siga tsunami uplak eplok. Malika kakak tuh bujal ka ditu, malika kenca bujal ka ditu, aduh rudet. Bapak mama pernah motah, bapak mama malik bapak karungkup rudet. Beresan beteung. Kira-kira ku 60 juta saminggu ngagurilap mah. Ngagurilap, ieu di modalan teu geulis hayang asa teu pantas bisa. Nyokot nu batur gitu rame. Ngeus nu aya. Tuh. Ya, cantik di ruang makan, cantik di ruang istirahat, cantik di ruang makan, di ruang tamu, di ruang istirahat sing geulis bu. Tidur itu usahakan sampai bapak terpesona. Karena waktu bapak pemuda dulu, waktu bapak remaja dulu, yang dilamunkan oleh laki-laki adalah wanita yang tidur di sebelahnya. Lain wanita yang hudang, lain. Betul? Kita membayangkan ada yang tidur di sebelah kita kan? Sepakatlah itu. Karena itu buat tidur kita adalah momen terbaik kita. Catat itu. Aslina bu, sampai bapak datang teh, princess, sleeping beauty. Gitu. Iya, saya dulu waktu tahun ke-30 pak, pulang dari pengajian model begini di luar kota, datang menjelang subuh sampai rumah, karena kita pegang kunci sendiri, tidak membangunkan seisi rumah kan. Pas masuk ke kamar, istri saya sedang tidur, saya menatap istri saya yang sleeping beauty. Ya Allah, nuhun kau anugerahkan wanita cantik ini untuk saya. Insya Allah akan saya jaga kecantikannya ya Allah. Eta juara tuh, juara dijaga nih kayeuna tuh. Sampai saya nggak sadar ngomong, saya pikir pun bojo tibra. Only you Umi. Yeah. Atau Umi teh malik, thank you pak. Aing kapanggil modal. Iya, aduh. Beres. Nah, itu dibuat ya bu ya, cantik di ruang istirahat, siap bu. Kamar itu jangan aya nu ngagarantung. Ngagarantung segala rupa tuh jeroan hayam, jeroan sapi, ada yang ngagarantung. Ulah. Sing rapi, bersih kamar teh. Sampai bapak masuk ke kamar teh betul-betul kamar pangeran, kamar permaisuri, itu kan luar biasa itu, gelis, pakai daster yang pas. Kalau bapak senengnya memotoran, bikers, usahakan spraynya gambar bengkel, cocok. Iya. Mun bapak resep masak atau kan ayahnya laki-laki resep masak atau siga dapur, ayah kompor, ayah segala rupa spray teh, ulai mas spray. Hari bapak ditato gambar kareta nabrak bus atau hari spray kembang alam gitu cocok bisa. Sing cocok jeung bapak supaya bapak betah gitu. Setuju bu? Hari bapak suami tentara atau dan sangat suka kepada ketentaraannya, spray loreng, daster loreng atau bedil di luhur, gaya helmnya didinya. Udah sing pokoknya mas sing menarik itu tempat istirahat teh. Sepakat bu? Catat, sampaikan kepada ibu yang lain yang tidak hadir ya, sing lucu di tempat istirahat. Terus taat, istri yang seperti kebun itu taat, kalau tidak taat seperti leuweung. Gampang taat, gampang ngelawan. Halo, gampang taat, gampang ngelawan. Ngelawan.
tukang ngelawan, padahal ngelawan pakai tenaga. Contoh, mama tidur pakai helm, terus ngelawan, naon maksudnya kan pakai helm, bisi tidak gor, tara orang sabur-ubur tara tidak gor, bisi mau tara gerak, mana eta nu muir sare, pas ya capek tuh, capek, mun taat gampang tuh, gampang, mama pakai helm, siap, pakai, siapa tibra buka deui, beres, atau orang tibra nyenyak dahanetnya di helm, tibra jempling pan keturuban. Tibra, udah tibra, gempa bumi, rubuh. Selamat tuh, selamat di alam. Salaki, baik, beres, guys. Tekudurudat, taat itu gampang daripada ngalawan. Ya, gampang taat. Cek DKM buka sendal didinya buka, THC-nya. THC. Ari pek dipakai ke mun kudu dibuka da ieu lagi can beres. Alah, daripada ngulutruk itu mending buka we THC. Betul? Nges. Taat itu lebih mudah daripada ngelawan. Sepakat? Yes, beres. Itu. Kerjalan-jalan ke lembur tangke lebaran. Jalan di pematang sawah di sebelah ya balong. Mama, gejebur. Balik nges, andukan. Nges THC lah. Dibawa tenang aja, dibawa senang. Insya Allah keluarga seperti itu secara rehat itu. Secara rehat. Si bapak senang atuh sangeunahna. Si ibu senang taat THC, teu make tenaga, teu make urat leher, urat jantung, enggak kan, beres. Taat aja. Sekarang kita sama BPJS mayar, taat mayar, gering tuh, ente. Saya bayar BPJS, tapi kemarin saya dirawat, saya nggak mau pakai BPJS. Kata istri saya, nah apa tengah BPJS? Kan BPJS mejang batur ya, urang mau ulah lah. Kenapa? Udah gratis. Gratis, saya rumah sakit gratis. Karena saya dengan ibu saya dulu membangun Al-Islam di Soekarno-Hatta. Jadi saya sebagai pendiri gratis kan itu. Matak sebagai anak muda berikan jasa yang besar dari sejak sekarang. Suatu saat kita akan petik hasilnya, titip tak. Ya, saya sekarang sudah memetik hasilnya. Obat atau tinggal telepon. Bensin gratis, obat gratis, rumah sakit gratis, dokter gratis. Bulan Ramadan kieu tara masak pun bojo. Gak pernah karena tiap hari anu ngirim. Ayah hayam, ayah uncal, segala rupa lah. Kumplit, anu ngirim. Nikmat tuh, nikmat. Nges, naon deui hirup teh. Makanya dari itu saya punya madrasah, Pak. Madrasah saya gratis juga. Sanawiyah Aliyah gratis, sudah 1.500 alumninya. Semuanya gratis. Boarding school, ada asramanya. Yang bayar gurunya siapa? Saya. Yang bayar makan anak-anak di asrama? Saya. Saya bayar sendiri semuanya. Miskin tuh? Tuh, anggar kasep. Ya, bener tuh. Tidak memiskinkan, sodako tidak memiskinkan. Alumninya sekarang untuk apa itu? Mudah-mudahan ada salah seorang dari alumninya yang ribuan itu, yang 1.500, ada salah seorangnya soleha, terus berdoa, ya Allah ampuni Pak Dudi. Hiji weh, tapi diijabah, beres tuh. Bapak punya anak 4, berapa Pak? 2. Yang 2 ini saya juga 2, karena anak saya 2, saya ngerasa sedikit, maka saya bikin madrasah supaya anak saya ratusan kan itu. Dari 2 anak soleh dua-duanya atau salah satunya, sebut saja dua-duanya soleh. Terus jutaan kali mereka berdoa karena beriman kepada Allah dan mengamalkan Quran. Rabbighfirli wali walidayya. Terus diijabah Pak, 1 aja doa anak Bapak Pak diijabah. Sekali aja doa anak Bapak diijabah. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Diijabah sekali, beres deh. Surga mau, ke neraka mau, sekali aja. Makanya saya bilang sama anak saya sing soleh bagir. Alhamdulillah anak saya balagir. Dua-duanya anak saya mubalik. Dua-duanya anak saya dosen. Alhamdulillah dua-duanya kersara kolade, mudah-mudahan selesai tahun-tahun depan lah S3-nya. Harapan saya sederhana, bukan S3-nya yang lulus, tapi otaknya makin mengerti tentang kesolehan itu. Bahwa kita harus berbuat baik. Kalau mencari ilmunya untuk ilmu, mubazir. Saya punya teman Pak, sudah PhD, sekolah lagi dia, ke luar negeri kemana-mana, beres dong. Ku kampus ke Anggo, sebagai pembicara pada manggil, dia pinter pisan. Jagoan pisan. Tapi ada sedikit sombong. Kalau ngobrol sama saya nganggap remeh. Padahal kan orang teh lain sangu, nganggap remeh, kau orang kan orang teh lain remeh. Lain sangu orang mah beas. Saya bilang ya jelema sombong amat sih. Ya sudahlah, kalau saya nyebut dia sombong berarti saya sombong kan gitu ya. Saya nyebut dia sombong, saya sombong nggak?
sombong. Hanya kadang-kadang terkuat gitu. Terkuat dia ngebulinya tuh enteng sekali. Tapi dia sahabat saya. Saya hanya ngomong sama anak saya sebagai contoh saja. Di suatu saat anak saya melamar kerja di tempat dia. Ditolak sama dia. Aduh sih, anak sobatnya padahal anak saya itu cum laude. Ditolak sama si bapak doktor ini. Ya Allah, Gus, tong maksa. Kamu juga nanti banyak yang butuh otak seperti kamu, otak-otak yang mahal ini. Pasti banyak, dia nggak butuh otak kamu, tapi banyak yang butuh. Ada orang yang suka tahu, ada orang yang tidak suka tahu. Mungkin dia termasuk yang tidak suka tahu. Ya, kamu kan tahu, ya sudah, ada yang suka nanti. Tenang. Beres kan? Beres. 2 minggu setelah menolak anak saya, Pak, stroke. Hilang ilmunya semua, set. Kalau mencari ilmu untuk ilmu, bisa hilang 1 detik saja oleh Allah. Ya. Tapi kalau mencari ilmu untuk ibadah, ketika ilmu hilang, pahalanya terus mengalir sebagai jariah. Sepakat? Cari ilmu untuk Allah. Karena Allah. Itu. Tah eta Bu, sok ibu singgelis di buminya punya, supaya bapak teh secara rehat, bermanfaat bagi orang banyak, bapak teh. Ya. Usahakan bapak panjang umur, Bu, ibu. Bahagiakan ku ibu ulah ngandung dicarekan. Dah ibu-ibu mah tuh urang tibra dicarekan. Suaminya nyagra. Istri bangun tengah malam ditetep suami teh. Ya Allah, ya salaki model kieu. Jeung lagedeut tara mandi. Ya Allah. Mun baheula jadi jeung si Kang Asep moal kieu hirup ya Allah. Ibu-ibu tah ngaku ya sok lah ngaku. Bapak-bapak mah taranya banyak. Tara bapak-bapak. Istrinya nyak tidur tingali paling 3 kata. Teu panjang. Hirup kene. Gitu. 3 kata signifikan. Sakit tuh. Jadi Bu sing soleh Bu di bumi. Dan tolong tunjukkan Bu, Pak, kepada halayak bahwa kita muslimin semuanya baik. Dan satu hal, kalau Bapak berbuat baik Pak, terus Bapak teh bager we. Terus Bapak teh diomongin orang karena baiknya. Orang yang ngomongin Bapak karena baiknya kira-kira dapat pahala nggak? Dapat dakwah dia kan, ngomongin kebaikan orang. Nanti orang ngomongin lagi, itu jadi jariah yang luas tidak? Luas. Berbuat baiklah supaya pahala untuk kita, di samping dari anak kita yang hanya 2, kita juga dapat pahala yang banyak dari orang yang membicarakan kebaikan kita. Eta. Ya kan? Dan kalau kita berbuat salah, buruk, diomongin keburukan kita, orang dapat dosa tidak gara-gara keburukan kita. Dapat dan ngomongkeun urang nu ngomongkeun eta sia euy pajae sia jae mana eta jae langkung kunaon kieu wah kejelekannya aja diomongin kira-kira jadi dosa tuh jadi dosa terus didengarnya yang dengarnya dosa tuh dosa terus nu dengarna ngadongengkeun deui ka batur dosa tuh terus hati-hati jadilah manusia yang menghadirkan pahala jariah dengan kebaikan yang selalu menjadi karakter kita. Bapak punya uang sekarang jangan mikir THR bagikan uang kita. Insya Allah datang dari Allah. Insya Allah. Tapi paling rudetnya memang Ramadan buat saya. Karena guru harus saya kasih. Dan semuanya tidak melalui donasi, tidak ada donatur. Saya ngumpulin sendiri Pak. Ikrar saya 90% penghasilan saya untuk madrasah, 10% untuk rumah. Kan untuk THR aja ratusan atuh. Kadang-kadang cangkel, belum lagi saya harus sabar desa kan setiap Ramadan ngukur kurilingan. Tapi semuanya ke handle, semuanya ada, beres semuanya. Jadi pastikan kita selalu berbuat baik. Yang kedua, suburkan, beri nafkah iman kita. Selalu dengan perbuatan baik ya. Beri nafkah iman kita. Setiap saat dengan kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil adzim. Terus ucapkan di mana saja. Beri nafkah iman kita. Jangan terlalu sering memberi nafkah hawa nafsu kita. Hayo we ningalian iklan dina Instagram. Iklan. Alhamdulillah Ustaz pun bojo aya nama Taraka Mall. Alhamdulillah. Ngan unggal enjing-enjing aya ngan gorowok paket. Rudet kan. Taraka Mall ngan eta paketnya lah ieu. Paket, pas ditinggali teh kursi, paket, tinggali teh ban sepeda, ya Allah. Jangan Bu, jangan besarkan, kuatkan karena kita nafkahi hawa nafsu kita. Jaga mata kita, penyakit ain itu penyakit kabitaan.
ningali pamajikan batur hayang. Sampai kang doa, di sebelah rumah ada rumah yang suaminya meninggal, rumahnya bagus mau dijual. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau izinkan saya mampu untuk membeli rumah itu beserta isinya ya Allah. Ya tahu sina jana. Amin. Nupi ka kitu ngadoa ku penyakit ain. Ya, semua yang membuat kita kabita teh pas ningali saacan jadi nu urang. Sanggeus jadi nu urang mah geus beres teh. Setan yang ngabibitana pergi lagi itu. Sebelum punya kita mah lucu aslina. Saya pernah itu pengen Harley. Ngan kabeli Harley da Vespa. 4 tahun yang lalu saya dapat tuh Harley Davidson. Polis, badak, saya coba tuh. Wah, gaya tuh. Surat-surat komplit. Sudah beres, saya pergi ke rumah temen kan, di depan rumah temen teh kaca di garasi nanti. Pas ditinggali, alah, aing teu pantes euy. Wajah kubah masjid ari Amerika. Teu pantes akhirnya iklankeun dina Instagram, cepat pisan kajualna. Jual, beres. Hanya 5 hari, Pak. Ternyata kabita nu tahun-tahun hayang 5 poe. Dan saya dapat Harley-nya gratis di Pasihan. Oleh siapa? Kapolri waktu itu pada Ibahtiar. Plat nomornya juga sama D4411DB. Gaya itu. Tipe Kapolri geus mulai nu nilang teman. Aman. Tapi teu pantes. Teu pantes. Terus saya nyobain ada orang yang mau ngasih mobil mewah Alphard baru teh geuning. Udah Ustaz pakai ini, udah mobil Ustaz buat saya. Tuker guling. Mung juga guling rusak. Itu tukeran. Kela orang cobaan lah, yuk naik. Saya pas nyobaan. Langsung saya sadar diri. Nah, Ustaz, geus. Kunaon ke batur nanya, juragan ke mana? Kan bahaya. Kan orang dianggap supir ya. Itu pantas Biasa nih. Bisi di akhirat. Yang saya bayangkan gini Ustaz, di jalan tol misalnya lagi nyetir ya, hayang banget mobil 2 miliar, betak maut. Takabur tuh. Neraka surga. Banyak istri cantik yang membuat suaminya masuk neraka gara-gara bangga. Terus suaminya jadi budak istrinya. Bangga dia. Kebanggaan itu yang membuat dia lupa kepada Allah. Banyak istri yang kata orang tidak cantik. Sampai dia sendiri melihat istrinya istighfar. Astagfirullah. Mawat surga mah. Jadi kepada bapak yang merasa tidak cantik istrinya, istighfar terus Pak. Insya Allah maut dina kayan istighfar gitu. Hari ngabuli itu jagoannya bahasa ngabuli. Nah hadirin, besarkan iman kita, jangan kita besarkan nafsu kita. Kenapa jangan dibesarkan nafsu kita? Wallahu alam. Ketika nafsu menjadi besar, nafsu akan menguasai diri kita. Ketika nafsu menguasai diri kita, dia akan memimpin kita. Ketika nafsu sudah memimpin kita, kita meninggal akan dipimpin oleh siapa? Nafsu kita yang akan memimpin kematian kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau iman yang kita besarkan, iman kuat, iman memimpin kita. Ketika kita meninggal dalam keadaan dipimpin oleh iman. Kamana orang uihna? Surga Al-Jannatun Na'im. Ya kan? Mudah-mudahan kita dipimpin oleh iman pada saat kita meninggal nanti. Dan Ramadan sekarang adalah Ramadan menahan, mengecilkan, merendahkan, bahkan melemahkan hawa nafsu. Dan kita besarkan iman kita. Masih merasa kurang besar? Pulang ke rumah malam ini. Ambil ceng-celengan, kasihin ke masjid. Kanggo kubahna, kanggo menarana. Berang-berang, tong asa-asa. Makin besar iman, insya Allah kita akan makin bagus. Itu penting sekali. Kenapa coba saya ajak kita beriman? Punten, dulu pernah minta lahir nggak ke orang tua? Nggak ya. Orang tua minta kita yang lahir bukan? Minta lahir kita nggak? Nggak juga. Minta lahirnya bukan yang ini kan gitu. Tuh Pak tinggali. Itu nganggo gimbal tesok ngolayang. Saya baterai tuh Pak. Tuh. Kita yang minta lahir? Bukan. Orang tua minta kita yang lahir? Bukan. Karena bukan orang tua yang minta kita lahir dan juga bukan kita yang minta lahir, siapa yang meminta kita hadir? Halo, siapa? Allah. Karena Allah yang meminta kita hadir, apa yang harus kita lakukan?
Tanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa engkau hadirkan saya di muka bumi ini? Kalau sudah ditanya kepada Allah, nanti Allah akan menjawab dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah saja. Nah, ibadahnya seperti apa? Tuturkan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Lihat Quran, lihat sunnahku, kan itu. Ulahnya nyahuanan. Orang rek sholat subuh 7 rakaat, meh gaya, itu bisa. Cek Rasul 2. Orang rek sholat isana 3 rakaat, meh genep, itu bisa. Cek Rasul kudu 4. Meh gaya, temenan. Meh beda tibatur, tekudu. Tuturkan Rasul. Apabila cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah, kan itu. Dan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Ikuti apa yang dicontohkannya, sederhana, ya kan? Udah, beres. Rasulullah suka suami baik kepada istri? Tidak, karena Rasulullah biasa senyum kepada istrinya. Tuturkan, papa aku non senyum, cek Rasul. Jadi bukan karena mama cantik, punten amit-amit lain. Jahat. Tuh. Udah tuturkan Rasul. Oke, saya akan ikuti Rasul. Insya Allah kita akan ibadah mengikuti Rasul, berarti kita ibadah seperti apa yang Allah inginkan. Buat hadirin semua nih saya ingatkan, tidak punya kerja, Pak, yang sudah pensiun, Pak, yang sudah pensiun sekarang ngulangnya, ingin punya rezeki, sudah pensiun tapi ingin punya penghasilan, catat nih. Saya punya 2 orang teman, 2 minggu beda waktunya. Yang satu pengusaha, dia borehkan, dia gadaikan rumahnya untuk usahanya maju, ngan istrina celembeng, capek oleh istri, dia konsultasi sama saya bilang baca Quran, bisa tuh, bisa, sok coba, bisa dia baca Quran. Dah, yang satu lagi anak mau dikeluarkan dari sekolah karena tidak bayaran, terus istri gugat cerai, hutang nagih, wah rudet pisan tahirup, datang sama saya, mana yang bisa baca Quran tuh? Cik cobaan, alas ya, hirup di bumi milik Allah, ente ciptaan Allah tuh bisa baca Quran, digedegungkeun sama saya. Hari ente nyaho teh dibere sangsara ku Allah. Jadi orang kudu kumaha kan karena teman ya. Jadi orang kudu kumaha? Baca Quran. Kilah ente diajar Quran di Masjid Haur Kuning di Jalan Tamlok. Ente baca Quran di Masjid Haur Kuning, sok baca. Mun geus bisa bejaan urang. Bahasana gitu udah bahasa babaturan, bejaan urang. Terus ek naon? Kurang bantuan dilunasan hutang insyaallah. Budak disakolahkeun insyaallah. Pemajikan mau dikawin. Beres tah. Hilang, dia nggak ada kabar lagi. Baru ketemu 3 bulan kemarin pas Omikron. Datang. Dua-duanya dia datang. Padahal waktunya bedain 2 minggu mereka konsultasi. Datang juga dua-duanya. Yang pertama saya tanya, gimana? Beres nyonya geus sudah bagus gak? Kacau. Akhirnya saya cerai, usaha ge rubuh. Ente maca Quran tuh? Ya maca sih. Serius. Saya kan disuruhnya setiap beres sholat. Ente sih, yang geus nikmati. Yang satunya, Cuna rigos bisa maca Quran? Geus Cuna rigos bisa rek ngomong. Ente dah geus beres hutang lunas budak sekolah, pemajikan bager solehah pisan. Pemajikan orang jadi DKM sih. Aduh, gaya. Hebat gitu. Hebat, alhamdulillah. Hebat. Hanya gara-gara maca Quran. Tugas kita nyari uang bukan? Bukan, nggak ada perintah nyari uang. Nyari rizki ya, rizki teh oksigen tak, pas subuh-subuh keluar cari oksigen, nah itu rizki. Tugas kita kerja bukan? Bukan, kita nggak disuruh kerja, nggak. Ibadah. Kalau kerja juga untuk ibadah. Insya Allah Allah berikan rizkinya pasti. Sampai anak saya aja nanya sama saya, Bapak dari mana Pak bisa menghidupi madrasah? 1 bulan itu saya harus bayar honor guru sekitar 60 jutaan. Di mana ayo? Nyo itu di pengajian enggak lah, tercukup. Itu gaji aja, belum lagi makan anak-anak. Makan anak-anak 100 orang, sok kira-kira sabaraha disederhanakeun lah. Kan lumayan eta teh. Dari mana saya dapat wallahu alam? Saya masukin ATM ke sebuah ATM set. Saya lihat saldonya 10 juta, saya ambil 5 juta. Udah. Pindah ke ATM yang ini, saya lihat dengan kartu yang sama, saya cek ATM. Anggar saldonya 10 juta, di mana ayo? Kan aya bapak-bapak nu ngegorok, yang urang lah ATM-na.
Beda deh itu kesimpulan asli nah itu teh. Dan itu tidak hanya satu Pak, dan tidak hanya sekali. Saya konfirmasi juga ke bank. Bisi dianggap pencurian ya nantinya atau apa? Enggak ada transaksi Pak. Tapi uang Anda saya ambil. Enggak ada buktinya di sini, enggak ada. Ya sudah. Cek tellernya teh sudah Pak. Itu rezeki Bapak. Gitu. Atau saya dibayarin guru tuh dari hal-hal ajaib juga gitu. Di antaranya. Pernah saya sakit 3 minggu Pak. Joprak. Kalau 3 minggu berarti saya tidak ikhtiar kan? Kalau tidak ikhtiar, rezeki 3 mingguan hilang kan? Hilang. Udah. Ya teman di ujung sakit saya ngedoa ya Allah, ada guru-guru di madrasah teh saroleh hati ya Allah, pasien abdi rezeki. Nah, waktu tepuguh-puguh, ada beberapa protokol menteri menelpon saya, WhatsApp saya, minta tolong Ustadz, Pak Haji nyebut nanti, Pak Haji, tolong bikinin teks buat peresmian anu di anu. Pak Menteri mau ada peresmian anu di anu, oh ya udah bikin teks. Eta mah hari teh 8 menteri minta teks sama semuanya peresmian. Atuh hiji teksna teh ganti we copy pastenya. Iya. Kirimkeun semua ke 8 urang anak. Beres we. Udah saya ngagoler deui. Tapi tidak lama mereka teh ngobrol, sudah saya transfer Pak Haji. Padahal mereka nggak nanya nomor rekening saya, tapi mereka tahu meureunnya nggak tahu dari mana. Sudah saya transfer, pas saya lihat teh alhamdulillah gaji 10 bulanan aya beres. Siga kitu teu kaharti aslina ceng, teu kaharti. Teu kaharti iroh, teu kaharti guys. Jadi teu kataikan dan rezeki itu jangan minta dari suami, mending dari suami, mending dari Allah kalau punya suami pelit. Mending ti Allah, guys. Ya Allah. Sampai orang bisa judes ke salaki, naon none? Moel, teu bisa. Kan gaya. Wani piro. Dari Allah. Saya yakin, Pak. Sing khusyuk ibadah Pak buat kita sekarang ini, apalagi nanti ada acara itikaf, sing khusyuk. Jangan itikaf nih ya, caranya itikaf. Keluar dari rumah, masuk masjid, di sini ada jamban lengkap, sudah. Tidak pulang lagi, ibu yang antar makanan, ibu yang jangan ada ibu-ibu karena ibu-ibu menyiapkan semua kewajibannya di rumah. Apalagi semua itu. Kan ibu-ibu di luar nges lah, tidak ada. Aisyah juga tidak itikaf kok. Aisyah nengok Rasul yang itikaf 10 hari tanpa istirahat, pulang nggak ada. Mun uwi weh sekedap batal. Cuma aya itikaf, orang poe unggul teu bisa centong dipilih 10 poe geus. Jeung dipilihan uang poe Sabtu ya. Henteu itikaf tuh 10 hari. Itu itikafnya para pegawai negeri, da urang isuk gawe nya geus tong itikaf, gawe pensiun atau minta cuti, kan kita punya jatah cuti 12 hari. Ambil 10 hari di akhir Ramadan, beres kan? Kenapa tidak kita ambil itu? Sudah, ini syarat ini itikaf itu 10 hari penuh di masjid. Ibu menyiapkan makanan dan pakaian salin bapak. Anteran ka dia. Hari orang itu boga pamajikan kumaha. Minta ke pamajikan batur. Nasib kawin deui. Kawin deui. Itu ya. Jadi titip pada saat itikaf, dan ibu-ibu yang bersodako untuk itikaf, menyiapkan makan, tajil, buka, sahur, itu pahalanya sama dengan pahala itikaf insya Allah ya. Ibu-ibu mah janganlah titip aurat ya. Jangan orang ke itikaf khusus di dia ibu-ibu. Alas ya, eta aya orang meni seserian ka urang ye. Pan geuleuhnya. Aya suara aya suara perempuan sementara kita khusyuk, kaganggu mah. Kaganggu geus lah. Ibu-ibu titip ya, Ustaz. Ulah aya. Udah sesuai sunnah aja dah. Istri Abu Bakar, istri Rasulullah juga tidak ikut itikaf. 10 hari penuh dari tanggal maghrib tanggal 21. Ya, tanggal 21 ya. Maghrib masuk masjid jangan sesudah Isya, maghrib. Mulai harinya maghrib terus sampai takbiran. Siapa? Kalau Bapak diundang di Hotel Hilton 10 hari tidak keluar dan dibahagiakan di sana dengan berbagai hadiah, kira-kira senang tuh? Keluar mah. Nah, di masjid ente. Iya teh rumah Allah. Aduh. Sekian ngajak gelut. Rumah Allah gitu. Ya, titip besarkan iman kita, jangan besarkan nafsu kita supaya kita meninggal dalam keadaan dipimpin oleh iman. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, dan nanti doanya saya tidak akan pimpin. Silahkan saja pribumi yang berdoa, mudah-mudahan diijabah. Sekali lagi saya mohon maaf.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.